Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, Anda dan juga saya bisa memilih respon yang berbeda. Menderita, merasa takut adalah sebuah pilihan. Tetapi ada respon lain yang bisa kita ambil, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena dalam Yesus ada kedamaian, dan dalam Yesus ada kemenangan. Dan inilah yang akan diberitakan dalam Gema Kasih Indonesia. Seperti ada tertulis, Allah adalah kasih, barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bersama saya, Martine Dian, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Jangan Takut. Dan kali ini telah hadir bersama saya seorang hamba Tuhan yang akan membagikan berkat, firman, dan pengalamannya. Dan beliau adalah Pendeta Ferdinand Suleman dari GKI Bekasi Timur, Jakarta. Dan biasanya sih saya panggilnya Pendeta Ferdi. Shalom Pak Ferdi. Shalom. Shalom para pemirsa Gema Kasih Indonesia dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih ya Pak Ferdi mau berkenan datang ke studio berbagi cerita. Dan saya rasa saya dan pemirsa butuh ini soal jangan takut ini. Pak Ferdi, banyak kali kita dalam kehidupan kita sering merasa takut. Takut itu sesuatu yang pasti dialami oleh seseorang atau semua orang akan mengalami itu. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang yang percaya pada Tuhan itu merasa takut? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya kira takut itu pernah dialami oleh semua orang. Saya juga pernah merasa takut. Takut itu sebenarnya sangat manusiawi. Dan kalau kita lihat secara positif, takut itu sudah ditanamkan di dalam diri setiap orang. Sebagai sebuah peringatan, sebagai satu warning supaya orang berjaga-jaga. Karena ada sesuatu yang mengancam dirinya, yang mengancam hidupnya. Jadi dengan rasa takut itu, orang sudah diberitahu bahwa dia harus berhati-hati, bagaimana dia harus bersikap. Jadi saya kira bukan boleh atau tidak boleh, tapi masalahnya takut itu selalu bisa datang di dalam diri siapapun juga. Terkadang tapi takut itu kan malah jadi kelebihan gitu ya. Malah kadang-kadang ada istilah musuh terbesar dalam dirimu itu adalah ya ketakutanmu itu sendiri. Ya, itu tentu saja kalau rasa takut itu sudah begitu besar, berlebih-lebihan, sehingga orang tidak lagi mampu untuk melakukan apapun juga. Misalnya dia kehilangan lagi kemampuannya untuk berpikir, untuk bertindak secara wajar. Dan saya kira ini yang dipesankan oleh firman Tuhan supaya kita jangan takut ketika menghadapi bahaya. Seolah-olah kita tidak lagi mempunyai yang lain untuk bisa menolong kita. Padahal firman Tuhan selalu mengingatkan Tuhan itu ada menyertai kita. Masalah apa yang sering membuat orang takut menurut Pak Ferdi? Dalam hidup ini ada banyak sekali persoalan. Masalah keluarga. Mungkin kalau orang yang menerima gaji setiap bulan, tanggung bulan sudah mulai ketar-ketir ya, mulai kering simpanannya. Ketika ujian takut tidak lulus, atau ketika menghadapi sebuah operasi besar harus masuk ke dalam ruang operasi, dia merasa sangat takut. Saya kira ada banyak alasan, ada 1001 macam alasan orang bisa menjadi takut. Dalam Alkitab, kalau saya tidak salah ya Pak ya, ini soalnya terkait dengan pernyataan Bapak, ini udah sengaja dimasukin nama Tuhan rasa takut dalam diri kita. Tadi kira-kira kayak gitu ya. Sementara kalau gak salah nih di dalam Alkitab, firman Tuhan yang mengatakan jangan takut itu sampai 365 Banyak sekali kali. Banyak sekali. Maksudnya apa tuh Pak? Kenapa sampai 365? Itu kalau misalnya 1 tahun, jadi tiap hari itu diingatkan jangan takut, jangan takut. Ya, karena yang diingatkan itu supaya manusia betul-betul tidak takut kepada kuasa-kuasa lain yang ada di sekelilingnya, tetapi hanya takut kepada Tuhan. Kalau dikatakan
Jangan takut kepada yang lain, tetapi ada satu hal yang disuruh oleh firman Tuhan, yaitu takutlah kepada Tuhan Allahmu. Jadi, terhadap kuasa-kuasa yang lain kita tidak boleh takut, hanya kepada Dia kita harus takut. Kenapa? Karena Dialah yang menguasai semua yang ada. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan ada melindungi kita, maka ketakutan terhadap kuasa yang lain itu akan surut, akan memudar, akan mulai melenyap pelan-pelan. Dalam Markus 4 ayat 40, murid Yesus sendiri pernah merasa takut ya Pak? Ya. Mengalami badai, lalu merasa takut. Apakah ini juga mengekspresikan ketakutan dan kepanikan kita Pak? Ya, ini bisa menjadi sebuah contoh model bagaimana manusia ketika mengalami badai kehidupan, perahu yang ditumpanginya mulai oleng, dan mereka mulai takut. Mereka takut bahwa perahunya akan segera tenggelam, dia akan segera hanyut. Dan ini sebenarnya sangat-sangat manusiawi, sangat-sangat eksistensial, artinya betul-betul menyangkut diri manusia. Tetapi di dalam cerita itu, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Dan Tuhan mengatakan jangan takut. Artinya para murid itu diingatkan supaya mereka jangan terpaku kepada persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka. Mereka harus memandang Tuhan. Mereka harus ingat bahwa ada Tuhan yang sanggup meneduhkan badai sebesar apapun. Tapi waktu murid-murid itu merasa takut, juga ada cerita di Alkitab gitu ya. Ketika Tuhan Yesus ada bersama mereka pun, mereka takut. Ini relevansinya sama sekarang gitu ya. Tuhan Yesus waktu kelihatan aja takut, apalagi sekarang Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Ini gimana Pak? Ya, saya katakan karena memang rasa takut itu kan sangat manusiawi. Artinya semua orang pernah dan dapat merasakan takut. Nah, pengalaman yang dialami oleh para murid itu menunjukkan bukti yang nyata bahwa dalam keadaan tertentu ketika hidup mereka terancam, mereka ketakutan. Sekalipun pada waktu itu ada Tuhan Yesus, mungkin mereka belum sadar siapakah Yesus sebenarnya. Karena di dalam cerita-cerita Alkitab, para murid kan mengenal Yesus juga selangkah demi selangkah, ya kan? Supaya akhirnya makin lama mereka sadar bahwa Dialah sebenarnya Mesias yang diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat dunia. Tetapi sepanjang pengalaman itu, mereka terus mulai belajar, mereka mengenal sedikit demi sedikit bahwa Yesus sanggup untuk, katakanlah, memberi makan kepada orang banyak. Dia sanggup untuk mengubah air menjadi anggur. Dia sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Dia sanggup untuk membangkitkan orang mati. Dia sanggup meneduhkan angin dan gelombang yang besar. Nah, jadi para murid pun sedikit demi sedikit belajar untuk mengenal siapakah Yesus yang mereka ikuti, siapa yang mereka sembah dan kenal sebagai Mesias pada waktu itu. Permasalahannya, ketika Tuhan tidak terlihat oleh kita, lalu kita merasa takut, yang kita lakukan adalah mencari ketenangan kepada kuasa-kuasa lain. Ya. Itu kan sering terjadi ya, betul. Pak Ferdi. Tanggapan Pak Ferdi gimana? Ya, jadi karena itulah Tuhan meninggalkan firman-Nya. Walaupun Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata, tidak nampak oleh mata kita, tetapi Tuhan meninggalkan firman-Nya untuk kita, yaitu Alkitab. Nah, oleh karena itu orang Kristen sebenarnya harus betul-betul tahu isi Alkitab, harus betul-betul mengerti. Tentu tidak mungkin semua ayat dihafal, tetapi banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan jangan takut. Betul tadi dikatakan bahwa ada sekian ratus kata yang mengatakan jangan takut, dan banyak sekali. Ketika malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, yang pertama-tama adalah ucapan jangan takut. Ketika para gembala didatangi oleh malaikat memberitakan kelahiran Tuhan Yesus di padang Efrata, malaikat berkata jangan takut. Ketika Tuhan yang bangkit bertemu dengan para murid, dia berkata jangan takut. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa manusia itu memang selalu hidup di dalam bayang-bayang ketakutan. Dan ketakutan yang terbesar ketika manusia begitu rupa dikuasai sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ini yang mesti kita waspadai
Walaupun ketakutan itu sangat manusiawi, tapi jangan sampai kita dibelenggu, jangan sampai kita dibuat tidak berdaya sama sekali. Dan untuk itulah Tuhan telah berkata kepada kita, jangan takut. Saya yakin pasti ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab, perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan jangan takut. Pak Ferdi, supaya saya dan pemirsa lebih jelas lagi, kira-kira ada nggak perumpamaan apa yang bisa di-sharingkan kepada kita? Ya, betul, banyak sekali. Perumpamaan atau bukan hanya perumpamaan tetapi juga cerita dan ucapan Tuhan Yesus secara langsung. Dan kalau dikatakan ucapan-ucapan itu banyak sekali yang tadi saya katakan ketika Yesus bangkit. Pertama-tama dia berkata dan pada para muridnya, jangan takut. Aku mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu kata-kata Tuhan Yesus yang menjelang terakhir dari Injil Matius. Jadi, ya kita bisa menemukan ada banyak ucapan, ada beberapa pengalaman, percakapan Tuhan Yesus dengan para murid yang menunjukkan bahwa kita harus menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Kita harus yakin betul bahwa Tuhan ada di samping kita. Dia yang selalu menjaga dan menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut. Dia yang akan terus menjadi teman kita, sahabat yang paling baik dalam hidup kita. Kalau tadi, itu kan contoh di dalam Alkitab. Apa pengalaman Pak Ferdi atau mungkin selama pengalaman Pak Ferdi dalam melayani jemaat yang berhubungan dengan jangan takut? Oke, saya pernah mempunyai seorang teman, artinya kenalan anggota jemaat kami, yang pernah mengalami rasa takut yang sangat besar. Dia pada waktu itu mengalami sesuatu di perusahaannya. Dia bekerja pada satu perusahaan di mana kemudian pimpinan perusahaannya itu terlibat dalam kasus korupsi. Sehingga dia sangat ketakutan juga karena mungkin dia bisa satu waktu dipanggil polisi terlibat. Sehingga betul-betul traumatis dan dia tidak bisa apa-apa. Lalu saya datang kepadanya berkali-kali. Apa yang saya lakukan? Saya selalu mengingatkan supaya dia menghafal beberapa ayat Alkitab. Yang mengingatkan supaya dia jangan takut. Tuhan menyertai dia selama-lamanya. Itu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan saya memberitahukan dia supaya dia mencatat ayat-ayat itu di atas kertas dan membawanya kemana-mana. Setiap kali dia merasa takut, saya minta dia untuk membuka ayat itu dan membaca keras-keras untuk dirinya sendiri. Dan rupa-rupanya itu menolong sehingga beberapa tahun kemudian dia bisa melewati krisis yang berat itu. Sampai sekarang dia masih bisa datang ke gereja, masih berjumpa dengan kami, dan dia bisa menghadapi kenyataan hidup seperti yang kita alami sekarang ini. Artinya bisa kembali hidup normal. Jadi bisa survive ya Pak ya? Bisa survive. Oke. Pemirsa, jangan takut. Dan ternyata Allah berulang kali berkata dalam Alkitab, jangan takut. Lalu langkah apa yang perlu kita ambil? Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Bicara soal takut, rasa-rasanya banyak juga pemirsa atau juga dari pengalaman saya, orang merasa takut menghadapi sakit penyakit, Pak. Pak Ferdi punya pengalaman nggak soal ini? Banyak sekali. Misalnya ketika orang sudah divonis oleh dokter bahwa dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istilahnya terminal, penyakit terminal, tentu hatinya sangat kacau ya, seolah-olah langit sudah runtuh. Padahal mungkin masih ada beberapa waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, jadi bagaimana menghadapi hal yang semacam ini ketika dokter sudah mengatakan
sesuatu yang mungkin sangat mengerikan, dan akhirnya dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ada satu nasihat yang sangat baik dan sangat mudah sebenarnya. Pernah diberikan oleh seorang pendeta yang saya kira cukup dikenal, yaitu Rick Warren. Dia mengatakan, ketimbang kita hanya berfokus pada diri sendiri dan semua penyakit yang kita alami, sebaiknya kita berfokus pada Tuhan dan firman-Nya. Dan itu dikatakan oleh pendeta Rick Warren juga pengalaman dari istrinya yang seperti itu, karena istrinya juga divonis kanker dan tidak ada kemungkinan untuk bisa menjadi sembuh. Lantas dia mengalihkan fokus perhatiannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan juga kepada pekerjaan-pekerjaan yang masih dia bisa lakukan. Dan akhirnya dia bisa melewati saat-saat yang berat dan merasa hatinya lebih lega, bisa lebih menerima, dan dengan begitu dia bisa melewati saat-saat yang sulit itu. Ada juga, Pak, rasa takut yang berlebihan, yang diciptakan oleh kita sendiri. Saya punya contoh nih, Pak. Ada suami istri. Suaminya ini berprofesi seorang pelaut. Jadi dia pastinya jarang ada di rumah. Dia pergi dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Lalu istrinya ini sudah mendengar namanya citra seorang pelaut itu pasti punya banyak konotasinya yang playboy gitu ya, Pak ya. Lalu bersenang-senang, foya-foya dengan teman-temannya. Belum lagi kalau misalnya gelombang, badai bisa terancam tenggelam. Sehingga istrinya itu hidup dalam ketakutan, Pak. Ketakutan yang sangat berlebihan, dan ketika dia tidak bisa mengelola ketakutan itu, dia jadi stres, sakit, dan malah meninggal. Akhir cerita, ternyata suaminya ini tidak seperti yang dia takutkan. Seorang suami yang baik, dia tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan rumah tangganya. Tapi ketika dia pulang, dia mendapati istrinya sakit-sakitan dan meninggal, sehingga dia bilang, "Kenapa kamu kayak ini?" gitu. Pasti banyak juga, Pak Ferdi, di luaran seperti itu. Gimana, Pak? Ya, ketika seorang perempuan ingin menikah dengan seorang pelaut, tentu dia harus mengetahui semua kemungkinannya, risikonya. Tapi memang tidak sedikit orang yang mempunyai rasa takut berlebih-lebihan karena dia yang bikin sendiri, dia yang membayang-bayangkan sendiri. Akhirnya itu menjadi semacam bumerang, dia sendiri yang rugi. Nah, tentu saja dalam hal ini perlu ada keterbukaan antara suami istri. Tapi juga sang istri ini mestinya yakin, percaya betul bahwa Tuhan akan menjaga suaminya dimanapun dia pergi, berada, dan kemanapun dia pergi. Nah, jadi saya kira tidak ada nasihat-nasihat yang lain. Memang suami istri itu harus terbuka satu sama lain. Dan kalau istrinya ini orang yang beriman, dia mesti yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Karena kan tidak ada tempat dimanapun juga di dunia ini yang tidak dijangkau oleh kuasa Tuhan. Tuhan akan menyertai kemanapun sang suami pergi. Itu tadi kan soal contoh suami istri. Tapi untuk masalah yang lain, mengelola ketakutan yang berlebihan karena diciptakan oleh diri kita sendiri. Apakah kurang lebih tipsnya sama, Pak? Ya, sama. Jadi kadang-kadang memang orang mempunyai rasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Ini sudah menjadi semacam gejala kejiwaan ya. Kalau ada orang yang seperti itu, tentu saja firman Tuhan itu perlu kita andalkan. Tapi barangkali dia juga perlu bantuan seorang yang lain, seorang konselor atau seorang pendeta atau seorang teman dekat yang bisa memberikan support moral. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri karena begitu terjebak, begitu terikat dalam kondisi yang berat, sehingga dia memerlukan orang lain untuk bisa mengangkat dia dari lubang sumur atau dari lubang yang dalam ya. Jadi jangan takut untuk minta bantuan, karena di dalam kehidupan kita sebagai
umat Tuhan kan kita juga diciptakan untuk saling membantu. Jadi di dalam hal ini kita juga membutuhkan kalau kita perlu bantuan orang lain, teman, dekat, atau bahkan konselor atau pendeta. Siapa saja yang bisa menolong, tapi tentu mesti orang yang bisa kita percayai, orang yang bisa kita yakin mampu menolong kita. Ya, saya kira itu juga jalan yang baik. Jadi ketakutan itu bisa berasal dari diri sendiri, bisa juga berasal dari pengaruh luar. Dari luar. Ketika mengatasinya, ketika kita tidak bisa mengatasi ketakutan itu sendiri, ternyata pertolongan yang Tuhan berikan melalui lingkungan orang luar itu juga menjadi satu hal yang penting ya Ya Pak? betul, jadi jangan kita anggap bahwa bantuan dari orang luar atau seorang psikolog atau seorang konselor itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan juga menempatkan orang-orang tertentu yang dibekali dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan komitmen mereka untuk membantu. Ada banyak orang yang bisa menolong kita di sekitar kita. Dan jangan ragu untuk minta pertolongan dari mereka, karena mereka siap untuk sewaktu-waktu dimintai pertolongan atau nasihatnya. Itulah Pertolongan fungsinya. bisa datang dari orang yang tidak terduga, Ya, betul. Pak Ferdi. Selain itu, ada ayat apa lagi nih Pak mengenai jangan takut ini? Sebenarnya ada banyak ayat dalam Alkitab ya, tetapi kalau kita lihat contohnya saja ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Anak yatim piatu itu kan bisa-bisa hidupnya terlunta-lunta karena tidak ada yang memelihara, tidak ada yang merawat. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk. Dia akan menyertai kita. Lalu di bagian yang lain, ayat 27, Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi sangat jelas. Jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita umatnya. Di dalam keadaan apapun, dimanapun juga, kita harus siap menghadapi apapun, Tuhan menyertai kita. Ketika rasa takut kita datang Pak, ketika kita tidak bisa mengelolanya, ayat-ayat Alkitab itu harus terus kita pegang dan kita baca Pak. Ya, harus kita baca, bahkan kalau perlu yang tadi saya contohkan, tulis di atas sehelai kertas atau karton, lalu taruh di kantong kemana saja dia pergi, dia bawa. Lalu ketika kita menghadapi saat-saat yang seperti itu, kita baca kuat-kuat untuk diri kita sendiri. Jadi itu pun bisa menolong kita untuk melewati saat-saat yang mungkin menakutkan. Terkadang orang sudah mencoba Pak. Kalau takut, bacalah Alkitab. Ya, Kalau bagian yang takut- mana dulu nih Alkitabnya? Ya kan? Jadi harus ditunjukkan ayat-ayatnya. gitu ya, Pak? Jadi maksudnya ada orang yang merasa takut, dia baca Alkitab yang berisi tentang rasa takut. Atau masih takut juga, berdoalah gitu ya. Masih takut juga, mintalah ke bantuan orang lain. Kalau masih gagal juga Pak, apakah mesti berhenti aja berusaha atau terus-menerus tidak berputus asa supaya hilang rasa takut itu? Jadi saya kira kalau kita mencoba itu semua yang sudah diberikan, tips yang diberikan oleh firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, lalu minta bantuan seorang konselor atau pendeta, mestinya kita bisa melewati saat-saat yang takut itu, yang menakutkan. Mestinya bisa. Kalau tidak bisa juga ya, bagaimana lagi? Apa artinya hidup kita ini? Kan Tuhan yang menolong, memelihara kita ya. Jadi kita harus yakin betul bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Beriman berarti ya Pak? Ya, memang rasa takut dengan iman ini sangat erat hubungannya ya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa." Jadi antara takut atau gelisah dengan rasa percaya itu ada hubungan yang sangat dekat. Ketika kita takut, seolah-olah kita sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu masih ada, bahwa Tuhan itu masih bersama dengan kita. Karena itu kita harus percaya. Kita harus menggantungkan, percaya itu apa? Menggantungkan
hidup kita kepada Tuhan. Bukan cuma percaya asal percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Dia. Bahwa Dia yang akan menopang, menuntun kita, melindungi kita. Jadi semoga ini akan memberikan bantuan kepada siapapun juga ketika dia menghadapi ketakutan. Tapi merasa takut itu kan bukan berarti kita tidak beriman kan, Pak? Bukan, kalau rasa takut itu kan sebenarnya kan saya katakan bisa dialami oleh siapapun juga. Yang dimaksudkan adalah ketakutan yang membuat orang tidak berdaya, ketakutan yang berlebih-lebihan sehingga akhirnya dia tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, tidak lagi bisa bertindak dengan benar. Ini kan banyak terjadi. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita umatnya. Kalau Pak Ferdi sendiri, ada pengalaman lain nggak soal rasa takut itu? Ya, saya sendiri tentu pernah mengalami rasa takut. Nah, ini asik nih kalau pengalamannya dari pendeta sendiri nih. Ya, contohnya setahun yang lalu saya menjalani operasi mata, ya kan? Dan buat saya itu satu hal yang sangat menakutkan. Saya belum pernah mengalami operasi mata sebelumnya. Tapi memang saya berdoa dan saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Sebab operasinya juga bukan main-main, ini katarak yang sudah cukup lama saya tunda. Karena saya takut terus terang. Lantas dokter itu menertawakan. Tapi sekaligus juga mengatakan kalau terlambat, saya nggak jamin hasilnya ini Pak. Ini bisa fatal dan akhirnya buta untuk selamanya. Ya saya berdoa pada Tuhan, saya katakan, Tuhan yang terbaik apapun menurutmu itulah yang terjadi. Saya menyerahkan betul-betul pada waktu saya menjalani, sama sekali tidak ada rasa apapun, saya berserah penuh, dan hasilnya luar biasa. Tuhan bekerja melalui dokter. Luar biasa sekali pengalaman Pak Ferdi. Pesan Bapak untuk kita terakhir lagi ini menjelang pembicaraan kita, pesan Bapak untuk mereka yang membutuhkan kekuatan sehingga tidak punya rasa takut kepada pemirsa. Ya, jadi hendaklah kita mengingat firman Tuhan yang tadi berpesan jangan takut. Kemudian kita menyerahkan semua karena mendengar firman Tuhan belum tentu kita langsung menerimanya. Menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Dia. Serahkan khawatirmu kepada Dia. Terima kasih Pak Ferdi atas sharingnya dan firman-Nya. Pemirsa, jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Itu pesan Tuhan yang disampaikan melalui Pendeta Ferdi. Kirimkanlah kritik dan saran Anda melalui SMS atau email ke Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.